Yang pertama, ya, Yesus dihukum, disalib adalah penghukuman terberat pada saat itu, supaya kita diampuni. Katakan bersama-sama, sebut namanya. Ya, saya sudah diampuni. Kalau namanya Rudi, katakan Rudi sudah diampuni. Ya, kalau namanya Sherly, katakan Sherly sudah diampuni. 1, 2, 3, Bowie sudah diampuni. Haleluya. Kemudian yang kedua, Yesus disakiti. Kita melihat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus ditumbak, dikasih mahkota duri, ya, dicemeti sampai dagingnya keluar, memikul salib. Dalam perjalanan dia disakiti, saudara. Apa yang kita dapatkan? Yang ketiga, yang kedua, supaya kita disembuhkan. Siapa yang sakit hari ini? Ada yang sakit? Haleluya, tidak ada. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita, karena kita sudah disembuhkan dengan iman percaya kita. Hari ini adalah hari penyembuhan. Hari ini yang sakit sudah tidak ada lagi, tapi semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikutnya, apa itu? Yesus dijadikan dosa oleh kuasa kita. Oleh apa? Ya, salah saya ngomongnya ini, ya. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Upah dosa maut, dia maut, memang mati. Tetapi hari ini kita sudah melihat dia sudah bangkit. Yang berikutnya, supaya kita dijadikan oleh kebenarannya. Kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yang seharusnya kita ini mengalami penghakiman karena dosa-dosa kita masuk neraka, ya. Tetapi karena Tuhan Yesus disalib, kita sudah dibenarkan. Kita mendapatkan anugerah keselamatan, bukan perbuatan baikmu, bukan karena kita berbuat baik, tetapi semua karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Yang seharusnya kita ini di neraka pindah ke surga. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya, Waduh. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupan. Ya. Yesus mengalami kematian memang. Tetapi hari ini kita memperingati Tuhan Yesus sudah bangkit, kita sudah diberikan kemenangan. Supaya apa? Supaya kita menerima kehidupan. Bukan hanya kehidupan saat sekarang ini saja, tetapi kehidupan kekal. Kelihatannya memang kita semua orang itu memang mati, tetapi rohnya, orang yang mati di dalam Tuhan, rohnya tetap hidup. Hanya pindah dari alam maut, dari alam dunia ini, pindah ke alam yang lain, yaitu surga. Memang ada dua alam maut itu. Yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya keselamatan, tidak ada jalan ke surga kecuali hanya lewat Tuhan Yesus. Kalau pelajaran Pancasila katakan, nah, ke surga ini ya hanya seperti orang mau ke terminal Bungurasi misalkan, bisa lewat tol, bisa lewat Jalan Ahmad Yani, tapi juga bisa lihat rumput. Itu Pancasila supaya damai. Tetapi iman percaya kita, anugerah keselamatan hanya satu jalan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Dosamu seperti
apapun juga beratnya, asal percaya kepada Tuhan Yesus, pasti bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Nah, berikutnya apa tuh? Yesus mengalami kemiskinan. Nah ini, supaya kita menikmati kelimpahan. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Tidak ada raja yang miskin. Raja itu kaya, dia punya segalanya, tapi dia rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita salib Kristus untuk kehidupan yang sehat dan diberkati berlimpah di dalam melayani Tuhan. Kita punya tujuan hidup, bukan tidak punya. Tujuan kita hanya mau menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan dengan caramu yang beda-beda. Ada yang main musik, ada yang khotbah, ada yang menyediakan makanan, ada yang multimedia, yang rekam semua. Ya, ada yang besuk-besuk, ngomongi konco nih, saudara nih yang sakit parah nih didoain, diajak ke gereja. Semua itu pelayanan sama di hadapan Tuhan. Yang singer, yang YL, yang terkenal ya semuanya di hadapan Tuhan itu adalah sama. Tuhan kita sebagai pelayan, pendoa tidak kelihatan, cuma doa toh, kerjanya doa, hari Jumat datang ini doa, di rumah dia doa, itu justru upahnya besar di surga. Nah, itu supaya kita menikmati kelimpahan. Pasti saudara, tempat ini tidak ada yang kekurangan. Di sini ada yang miskin? Tidak ada. Semua diperkaya, semua diberkati Tuhan, semua menjadi berkat. Yang percaya katakan? Ya. Yang berikutnya apa itu? Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Ya, Tuhan Yesus yang mestinya dia raja di atas segala dipermalukan, disalib dengan pakai baju ya yang sangat minim, ya diolok-olok ya dalam penyalipannya. Tapi saudara, itu semuanya buat apa? Supaya Tuhan memuliakan kita. Saudara tidak dipermalukan. Saudara pasti dicukupi segala kebutuhannya. Saudara punya iman, pasti akan diberkati. Saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti ada pemulihan. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya apa tuh? Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Ya, saudara, sebenarnya kita ini ditolak Tuhan kalau tidak menghadapi satu baptisan. Kalau tidak percaya pada Tuhan Yesus, kalau kita tidak bertobat, itu kita akan ditolak oleh Allah Bapa yang punya surga. Tetapi karena Yesus, saudara, disalibkan, kita akan didamaikan dengan Allah Bapa. Karena iman percaya kita oleh anugerahnya, keselamatan yang diberikan kepada kita. Hanya iman percaya dibaptis, kamu bebas dari penghukuman dan tidak mengalami satu penolakan oleh Allah Bapa, tetapi kita akan diterimanya bersama-sama dengan surga. Kita disambut oleh malaikat ya di surga. Siapa-siapa yang kemarin beberapa hari terakhir ini ya, teman-teman saya pelayanan di grup itu ada aja yang meninggal. 2 hari yang lalu ada yang meninggal ya, terus kemudian 1 minggu yang lalu juga ada yang meninggal ya, karena memang kelompok-kelompok saya ini agak banyak ya sih. Tapi ya puji Tuhan, mereka meninggal dalam Tuhan, pasti dia ketemu dengan Bapa yang ada di surga, hanya pindah alam saja. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, Yesus menjadi mengalami satu kutuk supaya kita menerima berkatnya. Saudara,
Saya sering khotbahkan beberapa waktu yang lalu dari tahun-tahun kemarin. Bagaimana mengubah kutuk menjadi berkat? Ya hanya karena oleh anugerah penyaliban Tuhan Yesus saja. Masalah boleh terjadi, tetapi bagaimana caranya supaya masalah itu dirubah menjadi berkat? Ya, ada banyak masalah, berarti ada banyak berkat. Itu rahasia firman Tuhan ada. Ya, justru di dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna, supaya saat-saat kita mengalami kelemahan ekonomi, kelemahan apa, Tuhan akan lakukan mujizatnya. Nah, mari kita lihat ayat-ayatnya. Jadi sedikit saja. Jadi saya sudah berapa menit? 10 menit. Wah, ayatnya berarti 5 menit lagi. Kalau kurang tambah 5 menit, 20 menit cukup nanti hari ini khotbahnya. Ya. Haleluya. Yang pertama, apa itu? Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh Dia, oleh darahnya, oleh salib Tuhan, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan yang pertama. Kita diampuni tadi ya. Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih-Nya. Ya, berikutnya yang pertama tadi ini pengampunan. Yang berikutnya, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Yang sakit Tuhan pasti akan sembuhkan. Amin. Apapun juga kelemahan tubuhmu, Tuhan juga pasti sembuhkan. Nah, kemarin tiba-tiba pinggang saya ketarik gitu gara-gara saya ngambil salah ya. Nah, ngambil paving yang biasa untuk naikkan motor itu, tapi dah waktu gini salah saya. Mestinya kakinya yang nekuk, tapi punggungnya yang nekuk. Akhirnya grup kayak ketarik, itu sakit sudah. Nah, puji Tuhan. Ya, saya sudah doakan, dan hari ini juga, sekarang juga sakitnya sudah hilang. Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur-bilurnya. Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Ya, berikutnya naik apa itu? Yesaya, ini sama masih. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, kita baca bersama-sama. Kelihatan enggak? Ya. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Ya, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi haleluya. Naik. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ayatnya banyak ini tentang kesembuhan oleh bilur-bilurnya ini. Ya, di Petrus itu artinya itu zaman-zaman sesudah Tuhan Yesus. Zaman sebelum Tuhan Yesus, zaman Yesaya itu berapa ratus sebelum Tuhan Yesus sudah dituliskan. Zamannya Tuhan Yesus hidup, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang ditulis itu juga banyak. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, ayatnya di dalam Yesaya sudah ada. Pada Tuhan Yesus zamannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya banyak ayat. Nah, 1 Petrus ini ditulis oleh
Paulus yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara pada waktu dia di dunia, tetapi dia melihat secara khusus pada waktu Tuhan Yesus ada, dia belum bertobat, dia jadi teroris masih, ya suka bakar-bakar, bukan ibadah. Tetapi setelah itu dia ketemu Tuhan Yesus, matanya sampai buta karena kemuliaan Tuhan, dan kemudian 3 hari Paulus disembuhkan oleh murid Tuhan, bukan murid Tuhan Yesus langsung, tetapi muridnya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Kita ini muridnya Tuhan Yesus melalui saya, karena saya yang khotbah. Nah, saudara juga bisa pakai Tuhan untuk menyembuhkan. Yang percaya katakan, saya dalam pengajaran saya tidak menganjurkan untuk saudara mengidolakan saya. Salah. Saudara jangan mengidolakan pengkhotbah. Salah. Idola kita hanya satu, Yesus saja. Bukan saya memberikan mujizat karena saya tidak bisa memberikan mujizat. Tetapi saya selalu mengajari, kamu bisa dipakai Tuhan untuk bikin mujizat. Sembuhkan anakmu sendiri, sembuhkan orang tuamu. Karena apa? Roh Kudus punya kuasa dalam dirimu. Itu bisa dipakai Tuhan. Tidak jauh-jauh. Roh Kudus ada di dalam dirimu, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Itu bisa punya kuasa. Jadi saudara, saya ajarkan semua jemaat punya kuasa. Kuasa mencipta orang percaya itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kuasa mencipta orang percaya. Dan banyak bukti-bukti bahwa orang percaya karena ada Roh Kudus dalam dirinya itu punya kuasa. Kuasa mengusir setan, kuasa menyembuhkan orang. Bukan karena saya, bukan karena saudara sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang manunggal di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, apa itu? Ya, 2 Korintus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Ya, ini ayatnya tadi. Ya, saya sudah jelaskan ini supaya saya tidak asal ngomong. Dasarnya apa? Dasarnya ada ayat-ayat ini saya sebutkan ya. Nah, Roma 6 ayat 23. Kita baca bersama-sama, buat saya. 1, 2, 3. Nah, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus ya. Yang kita mestinya menerima, manusia yang tidak percaya menerima maut, upah dosa masuk neraka, tapi kita boleh hidup yang kekal, masuk surga. Tidak ada kematian di surga. Next. Ya. 2 Korintus 8 ayat 9. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Katakan kiri kanan, kamu saya sudah diperkaya oleh Tuhan. Haleluya, katakan kiri kanan. Gak ada orang di sini yang miskin. Semuanya sudah diperkaya oleh Tuhan. Segala keperluanmu, kebutuhanmu pasti tepat pada waktunya Tuhan berikan. Amin. Nah, aja bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, Tuhan yang sudah memberikan pengampunan. Ya, yang kita ini dihina,
tetapi Tuhan memuliakan kita. Haleluya. Yang tadi itu, yang mestinya dipermalukan, kita menjadi dimuliakan. Ini ayatnya. Nah, terus berikutnya, ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus tertolak pada waktu itu. Karena apa? Sepertinya dia mati, ya, dia tidak bersama dengan Allah, tidak ada kehidupan. Ya memang itu proses. Supaya apa? Supaya yang kita ini mengalami penolakan, supaya kita ini yang mati menerima kehidupan kekal. Kita mestinya ditolak, tetapi kita diterima oleh Tuhan. Inilah ayatnya. Kenapa? Tuhan Yesus, tapi kemudian Tuhan Yesus setelah tertolak, dia mati, mengalami satu kematian. Ya sering kita ini dihina-hina mungkin oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, Tuhanmu itu lo mati, ya Tuhanmu itu mati, dijelaskan pun dia nggak ngerti, karena dia kan nggak ngerti. Ya nanti mati kan hidup, ya hari ketiga kan dia hidup. Nah setelah dijawab begitu, ya dasarnya memang goblok, ya ngomongnya ya oh itu palsu, itu yang bukan Tuhan tapi Yudas, ya sudahlah, dipercaya orang sampel, ya percuma, dikasih pengertian, ya didoain aja supaya dia terima Roh Kudus, bukan hati terima Tuhan Yesus. Jadi ya itulah mereka yang tidak percaya. Tidak semua orang itu memang dipilih Tuhan. Ya, banyak orang juga dipilih Tuhan, tetapi dia menolak. Itu artinya apa itu? Menghujat Roh Kudus. Ya, yang berikutnya, Kristus telah menebus. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kutuk, ya, banyak pengertian tentang dosa karena kutuk. Itu dosa keturunan, Esther, ya. Banyak juga orang yang di luar kekristenan, wah itu dulu karena orang tuanya begini jahat, ya dia menabur, kemudian anak-anaknya kemudian sengsara, ya. Ada orang yang bilang dosa karena kutuk keturunan, ya. Termasuk orang Kristen sendiri sebenarnya juga menerima kutuk keturunan dari Adam, Hawa, ya. Hawa jatuh dosa mestinya di Taman Eden itu menerima kutuk, ya. Akhirnya semua orang dosa. Tetapi oleh satu orang, yaitu Tuhan Yesus, kutuk itu dihilangi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk-kutuk dari keturunanmu. Jadi kalau nenek moyangmu itu mungkin berbuat jahat, sudah pernah membunuh pun atau apa nenek moyangmu itu, ya, sebenarnya itu tidak akan kepada kita secara kutuknya. Wah, orang tuamu jahat, nenekmu jahat, kakekmu itu seorang penjahat sehingga anak-anaknya. Nah, saudara, itu karena salib Kristus kita kutuk itu sudah hilang. Kita menerima kehidupan baru. Kutuk itu menjadi berkat. Bahkan diterangkan di sini dikatakan berkatnya apa? Abraham itu bapak orang beriman, bapaknya orang Israel, bapaknya orang Kristen, kemudian bapaknya orang Muslim, yaitu Ibrahim itu. Nah, dia orang paling kaya.
karena imannya. Nah, karena darah Kristus bukan darahnya Abraham tapi darahnya Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, maka kutuk-kutuk itu dihapus. Dan kita tidak menerima kutuk. Kalau masih ada pikiran, wah ini karena kutuk, ini karena apa? Nah, saudara, harus diimani, percaya kita bahwa kita sudah tidak ada kutuk. Nah, untuk mengimani itu sulit juga. Kalau kamu nggak percaya diurati minyak, saya usir datang ke rumahnya, ya, diusir kutuk-kutuknya, ya, bukan ikan kutuk ya, kutuk dari keturunan, diusir. Kita menerima hidup yang kekal, hidup baru. Kita menerima berkat Abraham. Siapa yang menerima berkat Abraham? Berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Ya, yang berikutnya, ya, apa itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab oleh yang tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, berkata Abraham, sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh tadi sudah saya jelaskan, manunggalnya kawulo lan Gusti, ya. Manunggalnya ini ilmu paling tinggi, Tuhan manunggal dalam diri kita. Next. Berikutnya, habis puji Tuhan, mari kita bagi berdiri. Ya, ya, mari bagi berdiri, silakan. Ya, firman Tuhan tidak sampai setengah jam, 20 menit, tambah 5. Haleluya. Puji nama Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa.